Hai Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Teman-teman, aku udah lama banget nih nggak review rumah di Gading Serpong. Kebetulan aku lagi mau mereview sebuah rumah mewah di Gading Serpong, developed by Sumarekon Serpong, tentu saja trusted developer. Nah, ini adalah salah satu flagship dari Sumarekon Serpong. Lokasinya bagus banget. Kenapa? Karena ini berada di lokasinya prime-nya antara BSD dan juga Gading Serpong. Jadi untuk posisinya mau ke Gading Serpong, mau ke BSD itu sangat bagus dan trafficnya juga sangat baik dan kemudian kemana-mana juga sangat dekat. Nah, ini sekarang aku berada di show unit untuk yang tipe A. Nah, yang aku mau review ini adalah yang posisinya hook. Jadi nanti kalau misalkan ada penyesuaian di dalamnya itu kamu bisa sesuaikan dengan yang tipe standarnya. Nah, untuk yang standar itu luas tanahnya adalah 209 meter persegi dengan luas bangunan 359 meter persegi. Kamar tidurnya juga ada banyak, teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk pembagian dari rumah ini. Yang pertama yang paling aku suka ini dibagi antara lantai 1 dengan lantai 2-nya untuk menerima tamu dan juga untuk service area itu berbeda sama sekali. Ya, aksesnya ada yang lewat dari garasi di bawah dan juga untuk yang ruangan utamanya lewat tangga di sebelah kiri aku. Nah, untuk carportnya ini muat hingga 2 mobil, teman-teman, dan kemudian kita sudah dapat dengan kanopinya dari kaca laminated ya, dan kemudian carportnya ini juga sudah dikasih dengan keramik, jadi tidak strip sama sekali. Nah, di belakang aku ini langsung ada garasi muat 1 mobil lagi, jadi total untuk rumah ini bisa muat hingga 3 mobil ya, teman-teman. Jadi nggak sempit sama sekali. Kemudian kita juga garasi ini pintunya itu sudah menggunakan automated garage door. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk membuka tutup pintunya lagi. Nah, kita langsung saja lihat ke dalam rumahnya seperti apa. Nah, teman-teman, ini adalah lantai 1 dari rumah ini. Jadi kita akan cek review satu-satu dari lantai 1, lantai 2 hingga lantai 3. Di lantai satunya ini adalah khusus untuk garasi untuk mobil teman-teman. Dan yang seperti aku bilang tadi, untuk pintunya sudah menggunakan automated garage door, menggunakan mesin. Jadi teman-teman gampang banget, tinggal pencet aja tombolnya, nanti langsung terbuka sendiri pintunya. Jadi ataupun bisa pakai remote. Jadi nggak perlu buka tutup lagi atau manggil orang yang dalam rumah, itu kan merepotkan sekali. Kemudian di sebelah situ ada akses menuju ke service area, teman-teman. Jadi nanti bisa juga kalau misalkan mau naruh groceries atau misalkan barang belanjaan, langsung saja ke service area. Jadi pembantu nggak usah bolak-balik lewat ruangan utama. Dan kemudian di lantai 1 ini nanti ada juga private living room dan juga kamar tidur di sebelah sini. Kita cek dulu ke sana. Nah, teman-teman, ini adalah lantai 1-nya. Kalau misalkan aku lihat di sini, ini adalah private living room ya. Jadi kalau misalkan ini khusus untuk punya keluarga yang usia sudah cukup senior, ini bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggalnya. Jadi nggak perlu naik tangga lagi ya. Nah, kemudian plusnya ya, daripada rumah yang 3 lantai lainnya, beli rumah ini di harga sudah include dengan private lift di sebelah sini, teman-teman. Dan ini juga muatannya juga cukup banyak ya, teman-teman. Ini nanti aksesnya private lift sampai ke lantai 3. Nah, kemudian di sebelah sini ya, karena yang tadi aku bilang di awal, rumah ini aku review adalah yang rumah tipe hook. Jadi kalau tipe hook kita dapat tambahan tanah di samping ini supaya nanti kita dapat pencahayaan. Jadi kalau berbeda kalau misalkan kita sebelahnya badan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada yang standar juga dapat sisaan tanah di samping ya. Cuma pencahayaannya beda tentu saja kalau yang pakai hook. Nah, ini adalah kalau di show unit ini dapat kolam ikan, tapi kalau misalkan nanti pada saat pembelian ini nanti hanya tanah kosong saja. Ini juga menggunakan sudah pesan YKK yang juga sangat tebal. Nah, karena ini ruangan lantai 1 yang tadi udah aku bilang ini bisa untuk tinggal ya. Jadi ada kamar mandi dan juga ada kamar tidurnya.
Yang pertama di sebelah sini ada kamar mandi yang tersembunyi ya. Ini adalah salah satu bentuk interior. Nah, kita lihat dulu ke dalam. Oke, ini adalah kamar mandinya. Jadi kamar mandi ini sudah menggunakan sanitary-nya semuanya Kohler, dari sinknya, kemudian kloset, dan juga untuk showernya ini menggunakan Kohler semua. Serta untuk keramiknya ini pakai artificial stone. Kalau untuk di spesifikasinya ya, ini lebih mahal daripada yang standar yang biasanya di perumahan lain itu menggunakan HT. Cermin di sebelah sini tentu saja belum dapat. Nah, di sebelah kanan aku ini langsung ada kamar tidur tamu atau misalkan buat yang senior bedroom ya teman-teman. Nah, ini adalah kamar tidur tamu atau senior bedroomnya teman-teman. Cukup luas. Di sini bisa memuat king size bed yang ukuran 180 x 200 cm, atau bahkan kalau misalkan mau pakai super king size bed itu juga bisa, tinggal nakas kiri kanannya itu dihilangkan dan kemudian ditaruh TV di sebelah sini ya, pakai bracket itu juga oke. Dan di sebelah sini adalah pencahayaan. Nah, kemudian aku jelasin dulu, kalau misalkan kita belinya posisi hook, di sebelah sini kita dapat jendela. Yang ini aku bilang tadi, kalau misalkan kita belinya standar, nah itu tidak ada jendelanya, jadi pencahayaan agak kurang. Jadi kalau bisa belinya yang hook ya teman-teman, supaya pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya juga bagus. Kita lanjut lagi ke sana, ada dapur kotornya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah area servis plus dapur kotornya. Nah, ini sekarang aku berada di dapur kotornya. Jadi untuk dapur kotor sudah di-confirm bahwa untuk kitchen set itu kita sudah dapat, plus juga dengan tabletopnya yang warna zinc ini sudah dapat juga, dan kemudian cooker hook, kompor tanam juga sudah dapat, sinknya dapat, khusus untuk dapur kotor saja. Nah, kemudian di depan aku di sana itu adalah akses untuk menuju ke kolam ikan tadi yang di sebelah. Jadi ada akses untuk tanah sampingnya ya teman-teman. Dan kemudian kalau di sini ya dikasih meja makan sedikit untuk kalau misalkan pembantu atau misalkan yang orang yang tidak berkepentingan ke dalam bisa makan di sini sebenarnya. Kemudian di belakang aku ini adalah lorong untuk akses menuju, ada kamar tidur pembantu yang menurut aku cukup ya, tapi untuk tiduran sebenarnya agak sempit. Kemudian di sebelahnya lagi itu adalah kamar mandi pembantunya, sudah menggunakan kloset duduk. Nah, kemudian itu ada akses juga lorong menuju ke garasi yang tadi kita lihat di depan. Nah, kita sudah lihat lantai satunya, kita cek ke lantai duanya. Nah, teman-teman, jadi aku naik ke lantai 2 lewat luar lagi, lewat garasi dan naik tangga. Nah, ini adalah pintu atau akses utamanya yang akan tembus ke foyer atau lantai 2. Nah, untuk pintunya kita sudah menggunakan pintu solid engineering wood warna abu-abu kecoklatan, dan kemudian kita dapat smart door lock dari merek Onassis, yang tentu saja kalau kita sudah tahu merek Onassis itu bisa terkoneksi dengan HP, dan ini juga sudah ada kamera security systemnya, jadi bisa lihat di HP juga teman-teman. Nah, ini adalah foyer areanya juga cukup enak, di sebelah sana pemandangannya juga bagus, bisa ngeliat ke bawah dan ada bisa kelihatan poolnya juga dari sini. Serta yang pada saat masuk langsung dihadapkan dengan dining area yang muat hingga 8 anggota keluarga ya. Nah, ini mejanya persegi panjang, bagus banget, dikasih juga ada lampu gantung di tengah-tengahnya, ini jadi cantik dan menawan ya, dengan cocok banget dengan rumah yang kontemporer seperti ini. Di sebelah sini langsung dihadapkan ada dapur bersihnya teman-teman. Nah, dapur bersihnya ini yang ternyata belum include untuk meja barnya, jadi nanti teman-teman bisa tambah sendiri. Yang kita dapat adalah meja dapur sebelah sininya saja, kitchen saja belum dapat teman-teman, kompor tanam juga belum dapat, cooker hook apalagi itu belum dapat semua. Nah, kemudian di belakang dapur bersih ini ada sedikit
ruangan ya. Ini juga termasuk interior, jadi ini tertutup, sudah ada powder roomnya. Jadi kalau misalkan tamu mau masuk dari sana, mau ke toilet, langsung ke powder room di sebelah sini. Ini ada untuk kloset dan juga sinknya saja dari merek Kohler. Tidak bisa untuk mandi ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Ya, jadi untuk ke lantai 2 ini ada 2 akses teman-teman, bisa lewat depan lewat luar atau juga bisa lewat tangga nih. Di sebelah sini adalah tangga dari bawah untuk ke lantai 2 atau bisa juga pakai lift ya. Nanti kita ke lantai 3 ya, akan coba menggunakan liftnya. Nah, yang paling aku suka dari sebuah rumah mewah tentu saja living roomnya itu harus bergengsi kalau misalkan kita menerima tamu. Nah, ini adalah living roomnya atau main area dari rumah ini atau jantung rumah ini. Kenapa? Karena ini living roomnya sangat luas, plus juga double high ceiling. Ini sangat cantik banget teman-teman. Ditambah lagi kita juga sudah dikasih ini automated untuk blindfoldnya. Ya, tapi blindfoldnya belum dapat teman-teman, mesinnya dikasih sama developer. Teman-teman tinggal atur aja blindfoldnya mau yang seperti apa. Dan ini juga pencahayaannya bagus banget. Kenapa? Kalau dibuka ini jendelanya tinggi banget dari lantai 2 sampai lantai 3. Ini kisi-kisinya juga sedikit, jadi pencahayaannya bagus banget kalau misalkan kita buka di pagi hari atau di siang hari teman-teman. Enak banget. Plus kemudian ada private poolnya teman-teman di sebelah sini. Ini sudah input juga dari harga. Nah, ini aksesnya langsung bisa dari living room sini langsung keluar. Nah, ini kolam renangnya bentuknya L ya, jadi ada sisaan ke sebelah sampingnya jadi nggak kelihatan. Tuh, ini kurang lebih untuk poolnya 2,5 meter lebarnya dikali dengan panjangnya ini sekitar 8 plus 3 meter, jadi sekitar 11 meteran lah kurang lebih karena bentuknya L ya. Nah, plusnya kalau di bawah itu dijadikan senior bedroom. Nah, di sini ada kamar tidur tamu ya, jadi bisa dipisahkan. Kita cek dulu ke sini. Oke, nah ini kamar tidur tamunya kita lihat dulu. Di sini ada untuk wardrobe, bisa taruh wardrobe di sebelah sini. Lemarinya juga cukup tinggi karena ini juga ceilingnya sangat tinggi. Dan plusnya sudah ada kamar mandi di dalam. Ini juga sudah semuanya menggunakan Kohler semua teman-teman, dari sinknya, showernya, dan juga klosetnya. Dan yang aku suka ini karena dia pakai warna artificial stone ya, warna abu-abunya ini jadi bikin mewah. Kita lihat dulu untuk kamar tidur tamunya sebelah sini. Nah, ini untuk kamar tidur tamu ini sebenarnya sudah cukup banget. Kenapa? Karena kalau tamu kan pasti nggak lama ya untuk tinggalnya atau stay-nya, jadi nggak terlalu besar. Nah, di sini muat untuk ukuran kasur yang 160 x 200 cm ya, queen size bed ya. Kalau nakas kiri kanan ini sebenarnya nakas kecil masih bisa ditaruh. Dan kemudian ini adalah jendelanya teman-teman. Nah, ini jendela yang tembus kelihatan langsung ke poolnya. Ini jadi cantik banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau tamunya ngebuka ya, ini sebenarnya kalau misalkan mau loncat dari sini juga bisa, tapi tidak direkomendasikan ya teman-teman. Ini buat sirkulasi udara aja. Nah, sekarang kita sudah review untuk lantai 2-nya. Kita cek lantai 3. Nah, ini teman-teman adalah lantai 3-nya. Jadi aku coba untuk menggunakan private lift-nya. Jadi ternyata private lift-nya ini menggunakan merek Schneider dan memiliki kapasitas 320 kg atau bisa muat hingga 4 orang. Nah, tadi aku juga lupa nih untuk menyampaikan kalau untuk di rumah ini lantainya semuanya menggunakan marmer warna abu-abu dengan ukuran 60 cm x 120 cm. Jadi marmer slabnya ini gede banget dan bikin rumah kamu jadi cantik dan menawan. Kita lanjut ke sini, ada kamar tidur dan juga kamar mandi. Nah, kita cek dulu sini ada kamar mandinya. Oke, ini adalah kamar mandi sharing untuk nanti buat kamar tidur yang di sebelah kiri aku, dan juga nanti ada kamar tidur di sebelah sana. Ini kamar mandinya cukup luas ya, dan semuanya juga masih menggunakan sanitary Kohler. Warnanya juga masih abu-abu pakai artificial stone. Nah, di belakang aku ini enaknya
Di sini untuk mandinya masih dikasih space sendiri. Jadi misalkan kalau teman-teman mau tambah partisi kaca, ini juga masih bisa banget. Dan ini juga masih lebar. Kita lanjut ke kamar tidur anak di sebelah sini. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Ini kamar tidur anak pertama muat untuk queen size bed 160 x 200. Bisa taruh lemari sebelah sini dan juga kemudian taruh meja belajar sebelah sini. Dan ini adalah bukaan jendela menghadap ke depan rumah ya teman-teman. Pencahayaannya juga oke. Kita lanjut lagi ke master bedroomnya di ujung lorong sana. Oke, ini adalah master bedroomnya. Ini yang bikin aku betah banget di rumah ini. Kenapa? Karena master bedroomnya ini gede banget teman-teman ya. Master bedroomnya ini kalau aku bilang ini bisa jadi full selebar bangunannya sendiri ya teman-teman. Karena dari ujung situ sampai ujung sini ini master bedroom sebenarnya. Nah, ini untuk kasurnya bisa ditaruh di sini. Ukurannya ini super king size bed ya. 200 cm lebih dikit dan panjangnya 200 cm lebih. Dikasih sofa untuk duduk-duduk di sini. Kalau misalkan mau nonton TV di sebelah situ itu juga oke banget. Dan kemudian ini juga udah pakai drop ceiling ya untuk rumahnya di master bedroomnya, jadi cantik banget. Plus juga untuk kamar tidur itu sudah menggunakan laminate floor dari merek STC. Bagus banget kan, jadi kalau misalkan kita nggak pakai alas kaki, ini di kaki juga hangat ya. Dan sudah ada untuk master bedroomnya ini ada untuk private balkoninya khusus master bedroom saja. Ini juga menghadap ke depan, sudah dikasih pengaman juga dari kaca. Dan ini juga pakai kusen YKK yang premium tentu saja ya. Jadi untuk menikmati suasana di klaster ini di sore hari, di pagi hari ini juga enak banget. Nah, kemudian kita cek dulu ke sebelah sini ada untuk tambahan ruangan di sebelah master bedroom ya. Ini kalau misalkan di show unit ini sebenarnya dijadikan ruang kerja atau ruang santai untuk master bedroomnya, jadi bisa menyatu ya. Jadi kalau misalkan ini bisa juga jadi opsi ini diplongin, jadi semuanya full master bedroom itu juga bisa. Atau juga ada opsi kalau misalkan ini teman-teman punya anak banyak gitu kan, nah ini bisa dijadikan kamar tidur anak lagi gitu. Nah, kamar mandi kemana? Yang tadi di sana yang sharing itu bisa jadi kamar mandi untuk kamar tidur anaknya di sini ya. Jadi developernya sangat fleksibel teman-teman. Nah, di master bedroomnya ada kamar mandinya teman-teman yang aku suka karena juga premium. Nah, ini adalah untuk apa namanya, walk-in closet teman-teman ya. Walk-in closet ini bisa dijadikan wardrobe plus juga untuk meja rias di sebelah situ, dan ada cerminnya juga. Ini cantik banget. Nah, kemudian kita cek untuk kamar mandi master bedroomnya. Ini premium semua teman-teman isinya ya. Karena apa? Karena lihat nih, untuk sinknya aja nih kasihnya corner yang lebar. Tabletopnya juga marmer, plus di sebelah sini dikasih untuk bathtub teman-teman, untuk berendam ya, dari merek Kohler juga. Udah dikasih hand showernya, kemudian plusnya lagi nih untuk showernya di sini juga udah pakai Kohler dan ada partisinya di sebelah sini. Dan kalau teman-teman notice ya, untuk kamar mandi utama ini di master bedroom ini sudah dikasih marmer slab yang warna hitam. Di sebelah sini nih dua marmer slab yang lebar. Ini cuma ada di kamar mandi master bedroomnya aja teman-teman. Ini yang bikin mewah daripada untuk rumah lainnya yang di Gading Serpong. Nah, teman-teman pasti penasaran dong untuk harga rumah ini berapa? Tungguin sampai akhir videonya ya. Nah, teman-teman, untuk rumah mewah dengan spek premium ini lokasi di Gading Serpong, untuk yang standar harganya di 8,4 M. Nah, kemudian untuk yang tipe hook di 9,4 M ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau survei atau konsultasi, kamu bisa hubungi tim Video Property, nomornya di link deskripsi. Atau juga bisa titip jual properti kamu di sekitar Gading Serpong, nomornya bisa hubungi di link deskripsi juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel kami supaya channel kami semakin berkembang. See you next video, dadah!